Saat ini aku bekerja sebagai security di sebuah stasiun kereta yang terletak di Bandung Timur. Tugasku dan teman-temanku adalah mengamankan stasiun serta memeriksa tiket dari setiap penumpang. Saat itu aku dan teman-temanku kesiangan untuk upacara pagi yang akan diadakan di stasiun kota Bandung. Sehingga kami buru-buru untuk datang ke stasiun Bandung Timur itu agar dapat mengejar jadwal kereta yang berangkat ke stasiun kota pagi itu. Untung aja sempat naik kereta yang ini. Kalau sampai telat upacara gimana? Kan aku sama beberapa orang teman-temanku masih baru. Untung. Itu kan Dani. Dani, cepetan sini, Dan. Ya. Ternyata temanku ke toilet dulu saat itu dan ketinggalan kereta. Tapi karena tidak ingin menunggu kereta selanjutnya dan telat, Dani pun berlari sangat kencang dan mengejar kereta yang sudah kunaiki. Karena gerbong kereta terbuka dan dia berharap dia bisa mengejar kereta dan langsung loncat menaiki gerbong. Aku pun bersiap di pintu gerbong untuk menarik Dani masuk ke dalam kereta. Ayo Dan. Ayo. Ayo mumpung belum cepet nih Dan, ayo. Sampai. Dani, astagfirullahaladzim Dani. Dan, astagfirullahaladzim. Pagi itu aku melihat Dani, rekanku, meninggal tepat di depanku. Dia mencoba untuk mengejar kereta. Dia sudah sempat menggenggam tanganku, namun kemudian terjatuh dan kepalanya terlindas kereta. Aku langsung syok dan terduduk diam di kursi dekat pintu gerbong kereta. Suara teriakan penumpang kemudian terdengar. Kepalaku mulai berputar dan berkunang-kunang. Aku pun tidak ingat lagi bagaimana kejadian hari itu. Setelah aku kembali sadar, aku sudah berada di pos jaga stasiun. Aku merasa bersalah atas kejadian itu. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa selain menyesali kejadian itu. Dan waktu pun berlalu. Seminggu kemudian, ketika aku sedang berjaga malam di stasiun Bandung Timur, saat itu di stasiun hanya ramai sekitar jam 9 malam saja. Dan setelah itu, ketika sudah jam 11, sudah mulai agak sepi. Aku berniat untuk berkeliling stasiun untuk melakukan pemeriksaan.
Tiba-tiba aku merasakan tidak enak hati. Aku bisa merasakan sesuatu yang tidak mengenakan dan mulai mencekam suasananya ketika aku berjalan mendekati gerbong kereta. Kemudian dengan bermodalkan sebuah senter kecil, aku masuk ke dalam gerbong kereta dan melihat-lihat. Astaga. Suara apa itu? Aku langsung kaget ketika mendengar hal itu. Aku mencoba mencari arah sumber suara itu yang ternyata tepat di luar gerbong. Dan aku melihat ada bayangan yang lewat. Siapa di situ? Pak? Pak, ini sudah malam, Pak. Stasiun sudah tutup. Pak? Tiba-tiba, sebelum aku sempat melihat sosoknya, dia pergi mengarah ke toilet. Aku pun penasaran kenapa orang itu masih ada di stasiun malam-malam seperti ini. Itu dia. Jelas sekali dia masuk ke dalam toilet. Lalu diam-diam aku mengikutinya, mendekati ke toilet. Sampai di sana, aku coba menunggunya keluar dari toilet. Namun, tidak terdengar apa-apa. Aku pun masuk ke dalam toilet. Dan ketika ku lihat, di sana tidak ada siapa-siapa. Astaga. Lalu yang aku lihat barusan, siapa? Mungkin ini cuma perasaanku saja. Akhirnya aku berniat untuk kembali memeriksa gerbong kereta. Namun, kemudian, itu siapa? Aku melihat sebuah sosok yang sedang berdiri di dekat gerbong kereta. Perlahan-lahan aku keluar dari toilet dan mendekati sosok yang masih saja berdiri mengintip di dekat gerbong kereta itu. Aku mencoba melihat siapa kira-kira orang ini. Siapa ya? Terlihat jelas bahunya, sebuah tangan. Tapi kepalanya tidak ada. Astaga. Aku baru menyadari sosok itu berdiri tanpa kepala. Tiba-tiba sosok itu bergerak ke arahku dan aku langsung berlari menjauh darinya. Tapi sosok itu terus berlari dan mengikutiku. Aku tidak berani melihat ke belakang, namun
Astaga. Aku merasakan bahuku ada yang menepuk dan menggenggamnya sangat erat. Mulai terasa dingin dan berat. Aku merasakan sebuah tangan sedang memegang pundakku. Seketika aku tidak bisa bergerak. Aku mencoba terus berlari, namun aku tidak bisa sama sekali. Sampai akhirnya aku merasakan tangan itu sudah tidak lagi memegang pundakku. Dan aku pun bisa berlari kembali. Aku mencoba menjauh dari gerbong itu. Hingga sampailah aku di pos jaga. Sosok itu menghilang. Aku melihat ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa lagi di stasiun itu. Namun tiba-tiba saja terasa suasana yang sangat dingin. Sebuah udara dingin yang hanya berada di sekitar leherku. Sampai terasa kembali sebuah tangan memegang pundakku. Aku tidak bisa berlari. Aku hanya bisa terdiam, berdiri di dalam pos jaga itu. Kemudian jangan tengok ke belakang. Ini Dani, bro. Dani. Ya, Dani temanku yang baru saja meninggal. Mendatangiku malam itu. Ternyata dia ingin meminta maaf kepada aku dan teman-teman yang bekerja di stasiun. Dan memintaku agar menjaga keluarganya dan meminta doa untuknya. Ya Dani, Dan, sing tenang ya di sana ya Dan. Sok didoain sama teman-teman di sini. Dani tenang ya, sana ya Dan ya. Ya sok Dani. Assalamualaikum. Setelah itu, hawa dingin di pundakku pun tidak terasa lagi dan suasana seram pun tiba-tiba hilang seketika ketika aku berjaga malam itu. Aku langsung terdiam dan tersadar akan kata-katanya. Sepertinya dia tidak ingin aku terus menyesal atas kejadian yang membuatnya dia meninggal terlindas kereta waktu itu. Aku hanya bisa menangis sedih malam itu. Karena dia adalah rekan kerja yang paling dekat denganku di tempat itu. Besoknya aku izin kerja untuk berziarah ke makam Dani. Kemudian, sejak saat itu, aku selalu menyempatkan berziarah ke makamnya untuk mendoakan Dani.